sorry. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Jika tidak, semoga kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kenalin nih, nama aku Igusti Ayu Syarani, nomor absen 6 di kelas 11 IPA 2. Nah, tahu nggak sih kalian aku mau ngapain di sini? Nah, tidak lain dan tidak bukan, aku akan ngejelasin salah satu tokoh nasional yang sangat berperan penting dari tirani matahari terbit sampai dengan proses kemerdekaan Indonesia. Nah, tokoh tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu pemimpin dalam pertempuran Singaparna di Jawa Barat, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, dalam video kali ini aku akan ngasih tahu kalian gimana sih biografi singkat beliau, peran atau kontribusi beliau dalam proses kemerdekaan Indonesia, dan alasan kenapa sih aku memilih tokoh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kalian penasaran bukan? Yuk, simak video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngasih tahu kalian gimana sih biografi singkat dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, aku akan jelasin ya sekarang. Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan salah satu tokoh agama, tokoh nasional, dan tokoh ulama yang berasal dari Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia lahir pada tanggal 1 Januari 1899 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia lahir dari seorang dan sepasang petani yang bernama Nawapi dan Nyonya Ratmah. Riwayat pendidikannya yaitu ia bersekolah di sekolah rakyat dan ia sangatlah rajin belajar mengaji pada gurunya di kampung. Nama kecilnya adalah Hudaimi dan ia berganti nama saat ia hijrah pada tahun 1927. Ia mendirikan salah satu pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Sukamanah saat dirinya berusia 26 tahun. Pada masa kecilnya, ia sangat rajin belajar agama dan lebih mementingkan khotbah-khotbah agama Islam. Ia wafat pada tanggal 20 Maret 1945 di Jakarta dan sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, kira-kira apakah kalian udah ngerti segitu mengenai biografi Kiai Haji Zainal Mustafa? Jika sudah, yuk next pada kontribusi beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yuk. Baik, selanjutnya yaitu aku akan menjelasin kontribusi Kiai Haji Zainal Mustafa dalam proses kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam pendudukan Jepang, diskriminasi sangatlah ditekankan, sehingga Kiai Haji Zainal Mustafa membuat resolusi untuk menentang seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Semangat kebangsaan dan keberanian Kiai Haji Zainal Mustafa sangatlah dilakukan oleh Jepang, sehingga seluruh pasukan-pasukan Jepang kemudian menyerang secara tiba-tiba pada Kiai Haji Zainal Mustafa. Adapun kontribusi beliau yang pertama yaitu beliau sangatlah menolak keras ajaran dari pemerintahan pendudukan Jepang, yaitu ajaran Seikirei. Ajaran Seikirei adalah ajaran di mana para rakyatnya harus melakukan penghormatan ke arah matahari terbit atau istana dari Tokyo di Jepang. Hal tersebut sangatlah menentang dari ajaran Kiai Haji Zainal Mustafa karena ajaran tersebut sangatlah bersifat musyrik dan sangatlah bertentangan dengan arah kiblat dari agama Islam. Kemudian, penghormatan tersebut juga bertujuan untuk menghormati Dewa Matahari yang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kemudian akibat dari penolakan tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa dan dalam pesantren Sukamanah tersebut kemudian para pendudukan Jepang mengirim
polisi tentara Jepang yang bernama Genpetai. Lalu, kontribusi beliau yang kedua yaitu beliau merupakan pemimpin dari pertempuran Singaparna di Jawa Barat, yang sangatlah masyarakat dari Singaparna tersebut sangatlah religius dan menentang keras dari ajaran-ajaran dalam Jepang. Pertempuran tersebut meletus pada tanggal 25 Februari 1944 dan pertempuran Singaparna tersebut dipimpin oleh Louis Manginjin dan kemudian ia diam-diam membentuk pesantren Sukamanah yang sangatlah membantu dia dalam pertempuran Jepang. Nah, dalam pertempuran tersebut terdapat 86 orang santri yang meninggal dunia dan Kiai Haji Zainal Mustafa kemudian ditangkap di Tasikmalaya dan kemudian dipenjara di kota Bandung. Atas berkat jasa-jasa beliau dalam proses kemerdekaan Indonesia, kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional pada tanggal 6 Februari 1972 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 064/TK/1972. Nah, itu saja peran dan kontribusi beliau dalam proses kemerdekaan Indonesia. Dan lanjut, mengapa sih alasan aku memilih tokoh Kiai Haji Zainal Mustafa? Baik, selanjutnya yaitu aku akan ngasih tahu kalian apa sih alasan aku memilih tokoh Kiai Haji Zainal Mustafa. Jadi, alasanku memilih Kiai Haji Zainal Mustafa yaitu beliau merupakan sosok agamais yang sangat kental terhadap nilai-nilai agama, yaitu semangat juangnya melakukan pemberontakan terhadap pendudukan Jepang membuat saya kagum terhadapnya. Ia merupakan sosok yang sangat teladan terhadap para pejuang Islam di Indonesia, yaitu pejuang pertama yang berasal dari Jawa Barat. Dan itu saya menyukai sosok beliau karena ia sangatlah berani dan semangat berjuang yang tinggi terhadap pemberontakan dari Jepang. Dan itu alasan saya memilih Kiai Haji Zainal Mustafa dalam video kali ini, yaitu ia berhasil membangkitkan semangat kebangsaan dari rakyat Singaparna Jawa Barat dalam pemberontakan Jepang. Dan itu saya juga menyukai prinsip beliau, yaitu hidup bukan cuma urusan menang atau kalah, tetapi hidup adalah semangat memperjuangkan keyakinan tentang sebuah kebenaran. Dan jangan lupa jadilah manusia yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang lain. Nah teman-teman, gimana nih pendapat kalian mengenai penjelasanku tentang tokoh Kiai Haji Zainal Mustafa? Semoga penjelasanku memberikan manfaat ya bagi teman-teman. Dan jika kalian suka videoku, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen ya teman-teman. Nah, sebagai pelajar, kita seharusnya patut menghargai jasa pahlawan kita. Seperti kata Insinyur Soekarno, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, sekian dulu nih video aku mengenai penjelasan dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan bahasa, mohon maaf ya teman-teman. Dan see you next time teman-teman.